Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat bagi kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama pada acara siang hari ini, yaitu mungkin kalau untuk manasik ibadahnya sudah, ini nanti cuman saya akan memberikan informasi teknis perjalanan ya Bapak Ibu. Kemudian sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti tanggal 6 hari Minggu paling lambat itu jam 5 sudah terus sampai di Bandara Kulon Progo ya. Jam 5 sore karena kita akan terbang ke Kuala Lumpur itu jam 20.30 jam setengah 9 malam. Nanti kan masih ada pengecekan imigrasi, kemudian di buku sudah ada semua Bu, nanti kalau Dian buka. Kemudian saya ini dulu untuk pembagian kamar, rombongan kita nanti semua teman-temannya ada 115. Banyak ya, 115, ada 3 bis Bapak Ibu. Kemudian nanti yang rombongan pondok sini ikut yang bis 3. Jadi 1 bis? Iya, jadi 1 bis semua. Sama itu bis 3 ke halaman 18. Pembagian kamar yang pertama itu nanti Bu Nurlah sama Mas Nur Alin ya. Berdua. Kemudian selanjutnya kelompok kedua ada Bu Sinta, Mbak Sinta Sigit, Bu Rumiatun dan saya. Kemudian kelompok 3 Pak Sri Harjano, Pak Waliman, ini sebagian gabung dari jamaah Sleman. Pak Sri Harjono, Pak Waliman, Pak Agus Sarjito, Pak Suprapto. Kemudian selanjutnya Bu Puriem, Notorjo, Bu Parsinem, Bu Painah, Bu Ginem. Selanjutnya Bu Nyai Samsiah, Bu Suprakti, Bu Emma, Bu Ernawati, ini 1 kamar. Berapa nih? Ini ada yang ibu dan anak. Nanti tukaran monggo. Nanti tukar di sana bisa. Terus yang selanjutnya Bu Siti Nurjana, panggih Raden Muhammad Agus dan Raden Harun Ar-Rasyid. Selanjutnya Bu Pandiati, Bu Maryanti, Bu Suprihatin, Bu Parjinem 1 kamar. Selanjutnya Bu Rohimah, ini jamaah sana, Bu Ngatirah, Muhammad Safari, Bu Sudalmi, Bu Sriniati. Dan yang terakhir ini Pak Mudrik, Pak Adnan, Pak Surojo, kemudian Pak Teguh. Ditambah lagi ada Mutawif. Itu pembagian kamar. Monggo nanti kalau mau tukar-tukaran sesama temennya aja. Ini sudah ada yang 4 dan ada yang 5 kelompok kamar. Nih. Kemudian selanjutnya mungkin nanti untuk barang-barang yang bisa dibawa Bapak Ibu, untuk tas kecil itu nanti ini tempat paspor, kemudian mungkin tas kresek nanti buat naruh sandal, kemudian tempat minum ya, tempat minum kayak itu loh, botol untuk TK apa itu karena nanti mungkin kalau ke masjid kosong diisi zam-zam, pulang nanti bisa diminum di hotel. Di perjalanan juga seperti itu. Kemudian mungkin juga ada deker, ada kaos kaki kalau yang putri ya, di tas kecil. Kemudian tas tenteng, karena kita nanti ke Mekah dulu, Jeddah terus ke Mekah. Tas tenteng itu diisi pakaian ihram.
Ya, jangan ditaruh di koper. Kopernya dari Jogja langsung di Jeddah. Kita nginep di Malaysia tidak ketemu koper. Jadi ada tas tenteng itu pakaian ihram, terus ditambah lagi pakaian ganti 1 karena berangkat pakai seragam. Sampai Kuala Lumpur mungkin ganti. Kemudian nanti kita berangkat lagi pakai seragam lagi. Oke. Jadi pakaian ihram terus gantinya 1. Jadi yang di tentengan bisa membawa baju 2 untuk kayak untuk di jalan. Ya. Terus peralatan mandi secukupnya. peralatan sholat. Boten ingkang bebas. Ketak nu mangke pun perjalanan apa? Tapi kan enggak ketemu koper punya. Oh iya. Ya, anu putih 1, putih 1, bebas 1. Ya. Putih 1 betul. Ya, putihnya 1, bebasnya 1. Bebasnya boleh kaos kaki, kaos tangan yang putih atas Bu anu Romelan niko itu dibawa di tas tentengan sama kaos kaki sama ini peralatan lengkap. Kalau Bapak pakaian ihram. Pakaian ihram yang handuk itu Pak. Di tas tenteng. Diingat-ingat tidak boleh pakai celana dalam nanti kalau ihram. Kemudian jelas ya, terus ada mungkin bawa makanan ringan, cemilan, boleh. Kemudian untuk bagasi tas besar itu isinya ganti selama di sana. Kemudian nanti kalau misalnya penjenengan mau bawa gunting, boleh kecil untuk tahalul. Kemudian mungkin pisau untuk ngiris buah, boleh. Terus kemudian tapi nanti kalau di bandara di koper besar. Oh, di koper besar. Iya, di koper besar. Di koper besar bagasi. Potongan Cukur jenggot biasanya bapak-bapak nih. Terus apa ya? Potongan kuku. Biasanya. Iya, enggak apa-apa. Itu masih boleh tapi ditaruh di koper besar. Ya, mungkin diuntel-untel gombal biar enggak nyocok-nyocok. Terus di koper besar, di bagasi aman. Tapi kalau ditenteng baru masuk sudah suruh mengeluarkan. Korek mungkin juga bisa kalau bapak-bapak. Rokok itu. Rokok yang banyak. Rokoknya mahal Pak, rokok sebungkus 100.000. Iya. Nah, jadi bisa disedekahkan di sana Pak. Untuk sedekah. Kemudian benda cair, misalnya penjenengan bawa parfum, bawa odol, terusnya ibu-ibu biasanya membawa pembersih, bawa hand body, itu pokoknya yang di atas 100 ml harus ditaruh di koper besar. Oke. 100 ml, tidak boleh dari 100 ml. Lebih dari 100 ml harus ditaruh di koper besar. Oke. Cairan. Soalnya nanti sayang kalau misalnya pelembab apa pembersih terus disita kan sayang. Jadi di jalan ya secukupnya aja. Kemudian kalau ada yang bawa power bank itu mohon ditaruh di tas tenteng. Karena kalau ditaruh koper begitu nanti ekstrinya jalan ada power bank, jamaahnya nggak ada, mungkin nanti kopernya bisa dibongkar paksa. Karena memang nggak boleh, takutnya nanti di bagasi bawah itu bawa pesawat meledak kan itu kayak ini ya power bank. Nih, pakaian secukupnya monggo, berapa 6 atau 7 tergantung. Soalnya ibu-ibu ada yang biasanya esok ganti sore ganti ya punyai, ada yang 2 hari pun kalau misalnya nggak ganti nggak apa-apa, nggak bau, nggak bau, asal nggak kena najis, di sana itu aman. Tutupnya nggak bau. Kemudian sekarang mungkin nanti barang-barang yang dibawa kalau ada pertanyaan boleh disambung lagi. Sekarang untuk teknis perjalanan aja. Jam 5 sore harus sudah sampai di bandara nggih Bapak Ibu. Untuk persiapan terbang ke Kuala Lumpur itu ada di halaman 21. Sudah ada semua ini anunya random itinerary perjalanan. Kemudian kita masuk di lounge yang di bandara jam 20.30 kita terbang ke Malaysia, dengan Malaysia Airlines. Kemudian sampai di Malaysia itu jam
12. Kalau di Indo masih jam 11. Jam 12 kita langsung check in hotel, kemudian istirahat. Terus besok paginya sarapan di restoran hotel jam 6 pagi. Kemudian setelah itu persiapan jam 8 itu harus sudah check out hotel. Langsung check out. Kita akan tur sampai jam 4 sore di Kuala Lumpur. Ke Menara Kembar, ke Batu Cave, ke Istana Raja, ke Masjid Putrajaya. Bonus. Itu sampai jam 4 sore kita harus ke bandara. Karena kita akan terbang nanti jam 7. Jam 7 malam kita akan terbang ke Jeddah. Dan diperkirakan nanti jam 11 malam sudah sampai Jeddah. Kalau Indonesia udah jam 3 pagi ya. Kemudian jam 11 itu sudah sampai di Jeddah. Perjalanan dari bandara ke hotel Mekah itu 1,5 jam. Kemudian kita check in hotel, masuk hotel bersih-bersih. Nggak terlalu lama juga istirahatnya karena kita masih menggunakan ihram ya. Kalau lama-lama nanti katanya lupa. Bersih-bersih, kemudian wudhu, kita langsung melaksanakan umroh. Mungkin sampai pagi, sampai subuh mungkin selesai. Itu hari pertama, hari kedua, tanggal 6 ke Kuala Lumpur. Kemudian nginep tanggal 7-nya ke Jeddah, sampai di Jeddah sampai di jam 11. Kemudian ke hotel, kemudian langsung kita ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh sampai selesai tahallul. Kemudian tanggal 8 hari ketiga, setelah sarapan pagi jam 9 itu kita kumpul lagi di lobi untuk berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram untuk tawaf sunnah. Kemudian kita antri ke Hijir Ismail. Kemudian hari Rabu, hari keempat setelah sarapan pagi pukul 7 berkumpul lagi di lobi hotel untuk ziarah ke kota Mekah, sekeliling kota Mekah dengan menggunakan bis ke Padang Arafah, Musdalifah, Mina, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Sur. Kemudian dilanjutkan untuk mengambil mikot kedua. Jadi free dari travel itu 2 kali umroh. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Nanti boleh dibatalkan untuk siapa. Jadi untuk bapak-bapak mungkin bisa sanggup pakai ihram, nggak usah dipakai dulu, ditaruh di tas tenteng. Nanti waktu kita mikot di Jirona atau di Hudaibiyah nanti gantinya di sana. Untuk ibu-ibu mungkin dari rumah bisa langsung ya pakai. Karena kalau dari Mekah yang pertama itu niat mikotnya di mana? Tetap di Tanim. Ada yang di Yalamlam, ada yang di berarti di Jeddah. pesawat. Iya. Tapi menurut Pak Kiai yang di Cangkringan, Pak Ihsan itu di Jeddah. Di Jeddah. Di turun bandara gitu baru kita ini. Katanya. Kalau ibu-ibu nggak masalah ya. Iya, karena asal sudah kaos kaki pakai deker nggak masalah. Bapak-bapak perjalanan. Ya tapi ini takutnya kalau putih-putih itu dipakai Bu Nyai, nanti di kamar mandinya itu pasti kena najis, gitu. Iya. Kan krem dia. Jadi dia aja. Atau dipakainya aja di bandara. Enggak, nanti waktu kita turun ke Jeddah. Sampai Jeddah kan ke hotel. Lah itu kan ganti enggak masalah. Oh, iya, ganti. Jadi bersih gitu. Iya. Ya gitu. Pakaian biasa yang seragam itu enggak apa-apa. Yang penting kan berukut cewek. Nanti kita sampai hotel ganti yang putih gitu aja atau gimana. Itu untuk ini ya, tadi habis ziarah kita langsung mikot untuk umroh kedua. Kemudian hari Kamis, hari kelima antara bebas persiapan, mungkin yang belum belanja. Sorenya persiapan packing karena esok harinya dari Jumat itu kita harus sudah pindah ke Madinah. Pagi jam 9, jam 8, 9 itu koper sudah dikeluarkan di depan pintu kamar hotel. Kemudian jam 8 kita melaksanakan tawaf wada.
siangnya ikut Jumatan, setelah itu baru check out ke Madinah. Kemudian dari ke-7 di Madinah, setelah sarapan jam 8. Kalau yang di Madinah ini acaranya sudah agak santai Bu, karena wajibnya pokoknya kan sudah dilaksanakan. Ini jam 8 kita kumpul di lobi untuk ziarah sekeliling Masjid Nabawi, Masjid Ali, Masjid Umamah, Masjid Makam Baki. Insya Allah malam harinya kita akan ziarah ke Raudhah. Soalnya ke Raudhah sekarang pakai tasreh punya. Iya. Jadi kita harus nanti tanggal berapa, hari apa dapatnya ini ikut. Iya, daftar tapi ini dari muasasah nih sudah paket. Tadi nggak bisa sendiri. Oh bisa, ya? tapi pokoknya yang punya tasreh itu lewatnya pintu 37. Kemudian yang bebas, yang tanpa tasreh itu bisa lewat 32. Nah itu bisa berkali-kali lewat 32. Ditulis juga. Pintu 32. Ya tanpa tasreh itu, tinggal masuk aja. Malah sekarang nggak antri. Sekarang nggak antri. Tuh, kemudian malamnya Raudhah, hari ke-8 setelah sarapan pagi pukul 7 berkumpul lagi di lobi untuk ziarah di sekeliling kota Madinah, yaitu ke Masjid Quba, Museum Quran, Jabal Uhud, Makam Syuhada, Uhud, Masjid Qiblatain dan kebun kurma. Kalau untuk Museum Al-Quran itu ini Bu, sebetulnya ada Museum Al-Quran dan juga Jabal Mahnit ya, yang Jabal Mahnit ya. Tapi tentatif kayaknya iya. Percetakan Al-Quran itu sok buka sok enggak gitu. Tergantung waktu. Jadi nanti mungkin kalau di Madinah masih slow, mungkin bisa pakai taksi atau apa. Kita pengen ke Jabal Mahnit, masih bisa. Tapi mungkin mandiri karena dari paket travel nggak ada. Kemudian hari Senin, hari ke-9 dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Acaranya bebas dan mulai persiapan packing karena tanggal 15 November itu kita akan check out ya jam 9 seperti biasa, koper dikeluarkan di depan pintu kamar, kemudian habis zuhur kita akan check out hotel menuju Bandara Madinah. Kita terbang nanti jam 22, jam 10 malam dengan pesawat Malaysia Airlines 137 dan sampai di Malaysia jam 13, jam 1 siang. Lanjutkan perjalanan menuju Jogja 17.45 sampai di Jogja jam 19.30, setengah 8 malam ya sampai di Jogja. Kalau ada yang belum jelas monggo boleh ditanyakan. Monggo. Itu teknis pertanyaan sekecil-kecilnya pun. Monggo yang belum Tadi jelas. yang dipertanyakan ibu-ibu kuota di sana itu kuota HP. Sebetulnya ini tadi udah sama Mbak Andra itu yang punya kartu janjian, tapi dia ada tamu, jadi saya juga agak telat. Kartu itu ada 2 macam Bapak Ibu. Yang satu itu 2 GB. 2 giga. Itu 2 GB sama 10 GB. Yang 2 GB itu harganya 200.000, kemudian yang 10 itu 350. Monggo. Kalau pengalaman saya kemarin berangkat September, yang beli 2 itu karena terlalu sering video call di masjid, di pelataran, di Ka'bah video call, lupa kan nggak bisa sebentar. Itu masih tengah-tengah perjalanan sudah habis, jadi nambah lagi malah mahal. Jadi disarankan kalau ada 10 langsung itu sudah pokoknya untuk video call, untuk WA. Sebetulnya di hotel ada wifi Bu, tapi kebanyakan sekarang cuma di lobi. Kalau di kamar itu nggak ada. Ya, soalnya mungkin sana juga hotelnya ngirit ya. Kalau di lobi kan nggak bisa lama-lama di lobi. Kalau di kamar sambil tidur, sambil ini. Sampai ketiduran. Ya, pinter juga ya. Ya, jadi monggo besok itu daftar, nanti di grup daftar, kemudian
Besok pas di bandara petugasnya akan datang juga ke bandara dipasangkan. Jadi sampai sana langsung nyambung. Itu nggak usah. Nomornya tidak berubah, cuman kita beli kuota internet yang paket luar negeri. Itu aja. Bayarnya juga Nanti di bandara bisa. Di bandara. Di daftar mawon. Jadi nanti kan dibawain kartunya. Nanti dikoordinir oleh Bandara. dari pihak. Jadi pakai pulsa ini nggak bisa, jadi harus ganti pulsa. Harus ganti paket, Bu. Jenengan bisa aja, misalnya beli, Tapi nomornya tetap. jenengan beli pulsa ya dari sini, misalnya diisi 1.000 orang atau 1.000. Nah itu nanti kalau jenengan di sana, jenengan dapat telepon biasa, bukan WA loh ya, roaming diangkat. Terus jenengan juga telepon nomor biasa di telepon. Itu sekali telepon mungkin 100.000 habis, karena kena roaming. nah roaming. Ya, roamingnya itu. Tapi jenis hati aja Bu. Kita biar ibadahnya fokus. Kalau sudah selesai ini SMS saja. Soalnya semuanya bolak-balik wes malah ganteng. Oke, monggo. Kayak pulau nang wong tuwa lagi Tapi itu bayarnya gimana Sunan? Apanya, Bu? Kan belum bawa uangnya. Besok di bandara. Besok di bandara. Jadi nanti kalau ada dari Indonesia mungkin ada yang nggak tahu kalau penjenengan umroh, telepon nomor biasa udah nggak usah diangkat. Nanti jenengan juga kena roaming, yang telepon juga kena. Bayarnya nanti di bandara, tinggal pesen aja kalau memang Terus yang lain mungkin Nomornya bisa enggak diganti. enggak, nomornya nggak berubah. Cuman kita beli data yang luar negeri. berapa ya 10 juta? 350. Yang dua Nah, stop Bu Alif. 200. Untuk yang urusan doa pesan yang ini kayak terus Kalau bawa obat-obat atau minyak angin apa-apa itu kalau di tas tenteng boleh. Masalah yang kecil, pokoknya nggak lebih dari 100 ml boleh. Yang botol segini. Yang kayak botol tester itu loh. Akan jenengan beli dua macam, Bu. Yang kecil buat di jalan, yang besar ditaruh di koper, nanti kalau di sana kita seminggu kali gosok ya sak botol. yang kecil untuk jalan. Yang segini Obat itu ditaruh di sebesar koper. bentuk apapun obat itu akan diperiksa nanti. Yang kecil Kan enggak apa-apa. Presker, antangin. Nggak apa-apa yang kecil yang kecil. Pokoknya yang besar itu ditaruh di koper. Ya yang di jalan paling ya untuk 2 hari. Nyanyi tentang tentengan kagum 2 hari. Untuk 2 hari pun. Yang lain Liane masuk koper. Iya. Terus uang itu yang banyak taruh koper di enaknya Belian di dalam sini. beli itu loh kaos singkat sing non rite Bu. Ada kan? Ya, ditaruh sih aman. Beli itu. Di koper kok nek ya lali deh. Nggih. Sing uang 5.000-an itu dipakai koper. Mboten napa-napa. Sing iso Sedekah takok to? toh. Nggih mboten napa-napa. Diwel-wel Pak. Nggih. Aduh terus Mereka mawar langsung pun insyaallah. Seminggu pembekalan kalau begini urusan hijau malah luwih murah mereka daripada sini. Artinya kan enggak pintar meminta. Sama ya kan. ya wis anu nih. Tergantung sekat itu. Gantung kebutuhan. Kalau nggak mau belanja-belanja. Jangan kalau mau belanja kalau mau beli kuning-kuning kan harus banyak, Bu. Kata-kata gitu. lah. Nah, itu nanti Kan jenengan makannya udah di sehari semua udah di makan sehari 3 kali sudah prasmanan. Waktu jam makan itu sudah disediain air panas, kemudian gula, teh, kopi, susu, jangan buat sendiri. Itu sudah 3 kali sehari. Kalau makan insya Allah cukup. Tinggal dengan sangu buat oleh-oleh. Jajan juga repot. Iku nek napa atau selain iku nek salat bareng dibeton.
Iya, nggak apa-apa toh. Apa nggak boleh punya itu? Boleh. Hah? Boleh kan? Apa? Kalau bawa tas di sini akan tasnya emang Iki loh, dipakai Nek. terus. Sholat ada. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu keamanan, menjaga Iya, keamanan. apa-apa. Enggak apa. Paspor juga sekali pergi Paspor tapi sebelum sampai di anu kan paspor dibawa Iya, tas sendiri. paspor kan selalu dibawa kan. ya tapi sok-sok anu itu. Jangan titas lah, ono sing ngerayangi. Oh. Ya, terutama di jalan ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya jalan dari hotel ke masjid itu nanti kalau sewaktu-waktu di jalan ada yang minta-minta, udah enggak usah. 12 mawon. Enggak usah dikasih. Enggak usah dikasih. Ya dengan ngasihnya di dalam masjid. masjid, apa di masjid. Di masjid itu yang nyapu, bersih-bersih. ngepel itu Iya, aja. betul. Soalnya itu biasanya Di yang masjid di aja. jalan itu kan ada dua, biasanya dua. Kita di sini yang satu minta tangannya ngatung, kok sing siji iki malah gerayang-gerayang, Bu. Jangan, ya, enggak usah dikasih. Terus jenengan nek ajeng sedekah nyepake duit cilik. Nggih. Jangan sedompet karo sedekah tak pilih. Wis dingenekke, Bu, nggih. Oh ini iya orangnya juga ini. Ya, koper bisa. Koper bisa. Wong anu wong nakal nggih, wong jahat yo kathah. Jadi hati-hati. Iya. Banyak orang nakal. Dia harus hati-hati. Kirain aman ya. Hanya dari kilo aja. Dalam? Di bawah hanya dari kilo aja. Tas yang di bawah. Tas yang di bawah yang bisa di biru aja atau boleh Mbak tas lain? Lah maksudnya tas yang lain? Tas Saya kasih tentengan. Oh, boleh. Enggak apa-apa, soalnya gini, aku Boleh. pengalaman. Kalau yang tentengan dari biru itu sama semua. Dan jenengan harus teliti banget daripada wong 115 padha kabeh. Nah niku saya menghindari itu. Sehingga tetap tas tentengan di askot dan koper enggak apa-apa. Nanti untuk barangkali nanti jenengan tas Pulang itu mana oleh-oleh banyak. oleh-oleh mana gitu. Kan? Yang tadi mbak 2 tadi 3 tadi 4. Nah, nyawekan lajeng tetap ditengeri ngangge PP dhewe-dhewe pita tapi nek pita kan beli Kain sesuai PP angka sing jenengan dhewe yang jahit kalian apa? Mboten jahit taleni mawon. diiket ngoten. Ya ya. Ditaleni Bagasnya 30 kilo nggih, Bu. Enggak boleh lebih dari 30 kilo. Nanti kalau lebih Itu bayar. kopernya. Ya. Kalau tas tenteng kalau tas tenteng sih sebetulnya 7 kilo. Tapi ya enggak pernah ditimbang. Enggak pernah Terus dikasih. niku sekian banyak antal air dan jabatan. Masa 5 liter. Semua jamaah dapat 5 liter pulang. Oh. Jadi bulannya selain itu bapak sendiri boleh nggak? Kalau di tenteng nggak boleh. Soalnya itu tadi cairan itu di atas 100 ml udah nggak bisa. Sebenarnya seperti itu. Karena kita sudah di 5 liter. Nggak bisa. Jam-jam liter tuh nanti Dapatnya di sini. Di sini kan? Di Jogja. di bandara. Kok enggak ora nenteng-nenteng, enggak bapak enggak. Terus kepulangan sampai di bandara kesininya harus bareng atau dijemput di bandara? Oh, dijemput aja, Bu, dijemput. Jemput keluarga Iya. di bandara. Kalau yang sana itu dicepaki bis. Oh, tua banget jamaah. Tua banget. Ya, bis sana nanti pulang juga bis. Tapi nek bidare nopal to mriki. Bidare Ya monggo pokoknya ketemu di Berangkatnya tunggu sini, sholat safar, pamitan sama keluarga biar ngombyogi di sini. Ketika ke bandara sudah nggak usah. Iya. Wah, Nanti juga nggak bisa ketemu, nggak bisa masuk. Ado rasa ketemu. Kemarin sudah pembekalannya kayak gitu. Dapat putra waya, tonggo, konco, kuwabe ke pendereke sampai sini. Iya. Kita sholat, kita bisa amatur, minta donga bareng, tak mujahadah dulu, terus pergi. Nanti kita cukup disediakan dari sini. Cukupnya berapa? Kalau 10 paling 2 mobil gitu. Ada mobil Mas Jadi kan mobil pulau pun orang-orang ini 2 mobil saja yang tanggung jawab dari pondok. Lajeng yang mau ngombyongi, mang nderekaken jenengan
kudu siap di sana, nggak bisa ketemu di bandara. Cuman mudun langsung dadah. Nah, eman-eman ta Bu? Dari jauh, jaraknya jauh, nggak bisa maksimal. Tapi Dungu kan sudah di sini tadi. Iya. Nggih, ngoten niku. Nggih. Sampai di sini saja. Sampai di sini. Nggih. Kalau dulu di Bandara Adi Sucipto itu semua sampai 50 mobil. Iya, 50 mobil kepengen derekaken. Nggak masalah, masih bisa ngomong di luar bandara sambil menunggu waktunya masuk ke bandara. Sekarang sudah karena jaraknya sudah terlalu jauh sehingga cukup doanya, motivasi dari keluarga sampai di Zuria sini aja. Ngerti nggih? Terus wangsule mriki napa Nggih wangsul mangke sangi mriki terus dipapak. Biasanya ngoten. Nggih. Ya, pulang dari sini, pergi dari sini, pulang sampai sini. Nggih, mangke. Pun saiki dinikmati teng tanah suci mboten usah menggali mulai dhisik. Pokoknya kita maksimalkan kualitas untuk ibadah umrah menika. Nggih. Lajeng dipun serat Bu, barangkali ada yang saudara-saudara atau yang sepuh ini sepuh jenengan kepengin badal, umrah badal. Niku kan mangke pamane jenengan piyambak mboten anu ada dari biro atau dari jamaah yang sudah pernah ke sana bersedia untuk mengumrohkan. Ngaten. Ngaten. Nek menawi tiyang sanes pinten Bu lek Kalau biasanya 1 juta Bu. kalau mengumrohkan orang jenengan umrohkan ibu jenengan 1 juta. Nggih. Melalui biro juga sama, nanti pamane kalian nggih paling saya kira sama nggih Bu, standar nggih. Nggih. Terus ngaten Bu, ini yang sering terjadi mesti takon-takonan itu Bu ya. Nya piro. Ya sami kali jenengan ngoten mawon. Nggih. Nah, wong sami to gamalaman. Karena ya ora tenang le ibadah kita. Pun ikhlas gitu. Pinten ya wis. Nyampe nggih sami kali jenengan gamalaman sami. Pun ngoten mawon. Nggih. Tambahan nggih Bu nggih. Terus Mantel di bawah ngaso mantel. Kok mantel apa? payung. Baju jaket. Iya, dingin. Enggak boleh foto Bu. Jadi Foto payung. Asal. Iya, tapi males kaget. menawi praktis beto topi kagem touring. Jaket mangke dibeto teng tas enteng nggih. Enteng. Soalnya nek di pesawat nanti dingin bisa dipakai. Terus tambahan malih kunci kamar itu kan cuma 1 kartu kayak KTP. Sedangkan yang 1 kamar kan ada yang 4, ada yang 5. Jadi nanti kalau Keluar masuk harus dititipkan di lobi. Kecuali jenengan bareng. Soalnya pokoknya bareng kalau terus. ada yang nggak bareng itu nanti sing Bali ora nggo kunci wis barisnya lama mesake kan. Itu sering kayak gitu. Itu. Kemudian yang penting lagi paspor jenengan kan besok di bandara dibagi. Kemudian sampai di Jeddah itu ditarik lagi sama travel. Nah, jenengan itu diganti dengan ID card. Oke, ID card kayak gini. Nah, niki ini yang setiap kemana-mana harus dipakai. Pokoknya jenengan keluar kamar harus dipakai, kecuali di kamar mandi. Oke. Ini di sini sudah ada foto nih jenengan. Ya, ini ada barcode-nya. Begitu di-scan ini sudah keluar. bagi wisata bandara. Nggih. Niki kalau di-scan sudah keluar datanya penjenengan, nama, alamat dan semuanya. Umur, Nomor paspor semua. Kemudian di sini juga ada nama hotel di Mekah Medina, ada nama mutawifnya, ada nama tour leadernya. Nggih. Jadi nek mungkin jenengan kesasar, ditunjukin aja ini. Barang Mekah Madinah Iya, karena saya kalau ada jamaah hilang nggak pernah saya cari. nyawane jenengan niku. Wong lunga niku nyawane niku. Nggih, nggak pernah saya cari Bu, lale nyari kemana? Tapi nanti kalau ini pasti sudah ditelepon, Bu ini jamaahnya, ini di pintu ini baru dijemput. Nggih. Insya Allah nanti juga hotelnya nggak terlalu ribet, lurus saja nanti pintu 79. Koper kumpulan Nggih.
Nanti juga ada tambahan sal, ya. Biar nggak apa-apa lah. Nanti rame-rame yang penting. Ini saya tambah ini. Ya. Sak kelompok lebih dia barisan masjid. Koper hari Rabu apa Kamis, Mbak, dikumpulkan? Hari Rabu koper dikumpulkan, sudah dikunci, digembok, ya. Kalau bisa kuncinya gembok aja, Bu. Jangan pakai yang sandi-sandi itu malah repot. Iya. Iya. Alit nanti mundut. Mbak paling 5.000 Niku 10.000. niku kalau ini 100.000. Nek pun ngoten niku nek koper pakai gembok. Kita pakai gembok, Bu. Pas gembok wajib. Kalau Wajib. sudah pakai itu, kan itu enggak ada gembok. Gembok gak nyampe 5.000. 5.000 lah ya paling. Kelas. Bayarnya tuh enggak ikan. Sing digembok niku lho, rite digatoke wonten bolongane gembok. Dari Mason, anak Bu. Yang satu kalau pas bareng berangkat gimana? Kan pulangnya dari Bogor Jumat. Kalau yang lain hari Rabu. Opere? Iya. Mau dikumpul kapan? Kan ke jenengannya hari Kamis. Putrane ibu ini hari Jumat baru pulang. Heeh. Jadi dibawa pas bareng berangkat. Jadi kalau pakai ini sendiri boleh enggak? Oh, bisa. Mau bareng wae piye, Mbak? Tapi enggak sama warnanya Bareng hari Minggu. Hari Minggu. Terus namanya? Lanjut ya. Sayur. Sal. Itu udah diberi Bu Harun. Nanti juga ada ini. Ini ngeten. Nggih. Kesannya double-double mboten apa-apa. Nggih malah cetok. Ngeten, Bu. Ini setiap ke masjid pakai kayak gini. Boleh Pak Ahmed. Pak Ahmed ya kayak nah, ya tadi wis ketok iki nih. Dari Malaysia Jeddah berapa jam tuh, Bu? Ya 8. 8. Standar 8 jam. Gimana kopernya jadinya? Ya wis apa? Enggak lama tuh bilangnya Kamis dikumpul. Apa tak beli ini kemarin ini? Bawa sini wae, Mas. Ini ya wis. Ya. Sini, Wi. Praktek Foto. Foto. Ayo praktek. Praktek slayer. ini pajak ya, Pak. Bu, dipakai Bu. Oke. Kakung kula serahkan Pak Ahmadi. Nanti kayak Mas Mas Walim ya jadi satu toh. Tapi nyuwun minta diewangi. Pak tolong Pak. Sing kamar niku nyan dodok. Dodoke padahal dodok bojone. Ayo prak-prak anu. Dodok liyane. Siap Bu, ayo nang. Kalau ke Haram bareng toh, bareng gitu. Mungkin kalau di Madinah ya mungkin Bu nanti Mas Nur Alim itu bisa digandeng Mas. Ketika di Madinah Pak, nanti yang harus sendiri-sendiri. Tapi di Mekahnya insya Allah bisa. Nah, enggak ya ngalahi program. Sholatnya sok-sok ning jopo. Jejeri. Iya, biar aman. Iya. Wilayah tanah haram mudah-mudahan Allah memberikan yang positif. Ya. Ini semua sehat, betul nonton sing daftar kursi roda toh? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ini kulo, Betul ya. soalnya ini obat-obatnya Ya betul mawon. Yang di jalan ya betul. Terus saloke disuka ke koper. Ingkang ten Harus kados dibawa kendaraan obat-obat sing yang- cilik-cilik mawon. Alit. Kan botol-botol sing anu enten botol niku dilebokke koper mawon, mangke kagem itu jan. Enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang Biasanya dadi masalah. Kudu ono resepe ngoten lho, iya. Bu. pokoknya biasa di sini minum obat apa sing murah-murah niku toh. Prokol, pantangin, apa-apa iki dibeto mawon. Magese tengah ka angel. Mas biru sama. Nggih. Anu mawon dibeto. Jadi yang tadi untuk pergi. Itu enak banget. Empe iki obat asam aurat. Asam aurat. Iya. ini Mau gimana? soalnya Terus niku gan foto niku mau lho, foto niku
Gimana kopernya jadi dibawa sendiri-sendiri ya? Ya. Ngapunten, ini perubahan lagi. Kopernya siosnya bawa sendiri-sendiri. Besok Kumpul kayak gini? Enggak. Kan makanya ya kapan ya? enggak iya, tapi kan dibawa sendiri-sendiri enggak jadi dikumpulin gitu loh. Oke. Sebelum hari Jumat udah ada ya namanya, Bu. Boleh. Nanti pas hari Jumat kulo Boleh. ini punya namanya. Apa namanya kumpul di sini? Idin. Kumpul di sini kan nambah ini. Oh iya. Oh, kopernya kumpul sini enggak apa-apa, Bu. Enggak jadi dibawa biro. Kumpul sini mau hari Sabtu mboten napa-napa. Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Iya. Iya. Kalau sarung nuwun nggih Mbak nggih Jumat nggih. Mungkin kalau tak manut lebih awal. Oh, nggih. Kali Jumat lagi, ya sip. Oh, Mau yang Jumat lagi mau dikempalkan yang mboten napa-napa sekalian Jumat lagi. Nggih. Kalau soalnya kan cuma sarung Mbak. Insyaallah kalau minggu ini tak bakal Le. penampilan foto jam 1. Kumpal, nggih jam 1 udah kumpul di sini. Hari Minggu. Hari Minggu udah pakai baju batik. Jam 1 udah sampai di sini. Karena sampai bandara harus jam 5, jadi sekitar jam 3 berangkat. udah berangkat. Dari Minggu juga. Fotonya kok sing tempelnya Iya, fotonya betul iki kok nempelke mboten napa-napa. Tapi kalau tak minggu ini tak ada awal. Soalnya kan foto saya nempel foto, nempel nama. Mau Jumat monggo, mau Sabtu monggo, nek baju lebaran mangke. Kulo telepon nggih. Iya, enggak apa-apa. Saya percaya nanti ya ketika mau ke kamar mandi apa itu jenengan menyerahkan kepada putra jenengan, ya toh? Kalau mau ke kamar mandi dan sebagainya kan ini kelompoknya sudah itu kursinya itu tuh mau ke kamar mandi di pesawat itu kan tidak di pesawatnya nyan matur kali putra jenengan kan nggak jejer saya toh kan ya satu pesawat itu kan kursinya gini sampai 115 itu. Makanya badhe napa seni badhe ten kamar mandi ten toilet jenengan minta tolong putrane jenengan. Ibu nggih niku Bu Romlah. Nek Bu Romlah nggih jenengan. Nggih. Bu sinten kula Maryanti. Soale aku lek tasik dereng apal banget. Oh, tenang man nggih, tenang. Nanti kula tak pelajarane. Tak apalke. Ini namanya itu Bu Maria. Bu Romlah. Bukan di sebelahnya itu semuanya saling tolong menolong, Bu. Orang beribadah itu membuktikan, mempraktekkan hidup saling tolong menolong. Entengan gane nulungi wong sinten mawon ditulungi walaupun awake dhewe aku wis tuwa kok mboten usah ngoten tuwa enom ayo berbuat saling tolong menolong jenengan nulungi wong sehat mejeti kanca-kancane pun enom tuwa pijeti jejer ngoten iki itu nambah kekuatan gitu Bu Romlah saged mangke nek Mas ora jenengan kula rumiyin kula bimbing rumiyin to setelah itu Bu Romlah mengantarkan putranya caranya nyetring ketika di pesawat itu Bu nggih terus jenengan nanti kan kalau ini saya ucap sama suami beres masalah jenengan niki kalau merah bisa Mbak Atin bisa diminta itu berarti make ikut bareng-bareng lah lek sing enom pokoknya sing entengan sing enom saya merasa nom, pulang nggak merasa nom nggak pernah. Saya nggak pernah merasa nom, nggih, ngaten nggih.